تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghiasi keimanan di dalam hati kita semua dan menjauhkan dari hati kita kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Inilah yang kita minta dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tumbuhkan keimanan di dalam hati kami dan hiasi iman itu di dalam hati kami, sehingga yang indah dalam hati kami adalah keimanan, ketakwaan, bukan kemewahan dunia. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jauhkan dari hati kami kefasikan, kekafiran dan kemaksiatan, serta jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jemaah rahimakumullah, kita bisa datang ke sini karena tentu dibimbing dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dibimbing oleh Allah untuk memahami ilmu agama. Tidak semua orang dituntun oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Siapa di antara kita yang dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk memahami ilmu agama, itu tanda Allah sayang. Itu tanda Allah cinta, karena Nabi mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di jalan ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu bentuk atau bukti cinta kepada Nabi. Orang cinta itu, Bapak Ibu, selalu ingin tahu kehidupan orang yang dia cintai. Ya. Kalau panjenengan cinta kepada seseorang, ya, misalnya cinta kepada Pak Prabowo Subianto, panjenengan akan mencari tahu sejarah kehidupannya. Ya. Begitu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka salah satu buktinya adalah kita senantiasa mempelajari tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tanda cinta tidak hanya itu, ya. Tanda cinta itu kata ulama banyak, diantaranya adalah senantiasa menyebut nama orang yang dia cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kemudian ringan melakukan perintah orang yang dia cintai. Ya, termasuk tanda cinta kepada Nabi adalah kita ringan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian termasuk tanda cinta kata ulama adalah senantiasa ingin bersama orang yang dia cintai. Ya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kita ingin bersama Nabi. Kita tidak bersama di dunia. Mustahil kita bersama Nabi di dunia. Ya. Yang mendapatkan ini adalah para sahabat. Tapi kita masih punya kesempatan untuk bisa bersama Nabi di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melakukan amal soleh yang mana Nabi menyebutkan amal soleh itu mengantarkan kita menjadi teman dekat Nabi di surga. Di antara amal solehnya adalah kafilul yatim, menyantuni, menanggung kehidupan anak yatim. Kalau anak itu ditinggal mati oleh bapaknya usia 10 tahun Bapak Ibu, sedangkan masa yatim itu berakhir ketika anak itu sudah baligh, ya kan? Nah, usia baligh itu perkiraan usia 15 tahun. Berarti selama 5 tahun panjenengan tanggung kehidupan anak yatim itu, sekolahnya ditanggung, makannya ditanggung, pakaiannya ditanggung. Setiap panjenengan gaji bulanan, panjenengan sisihkan sekian persen untuk anak yatim itu, maka jaminan Nabi apa? Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Ya, seperti jari telunjuk as-sababah wal wusta dan jari tengah. Ini namanya as-sababah. Sababah itu dari kata sabun, artinya mencela. Kenapa ini disebut dengan sababah? Karena orang kalau mencela nunjuknya pakai telunjuk. Gak ada orang mencela iki lo, gak mungkin. Ini sopan nih kalau orang Jawa, ya kan? Orang tuh kalau mencela, menghina, dia nunjuknya pakai telunjuk. Jamaah rahimakumullah. Makanya Nabi itu nggak pernah nunjuk pakai telunjuk, Bapak Ibu. Nabi itu kalau menunjuk sesuatu dengan seluruh jarinya. Di sini, di sana, ini, itu. Jamaah, ini akhlak ya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin bersama Nabi, salah satu amalannya adalah kafilul yatim. Termasuk tanda cinta Bapak Ibu, selalu ingin tahu tentang kehidupan orang yang dicintainya. Maka pagi hari ini kita berkumpul untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah rahimakumullah, pertemuan sirah ini sudah banyak sekali ya. Sudah berapa tahun kita ngaji sirah Nabi? Sudah mungkin bertahun-tahun ya. Dan ini pertemuan yang keberapa kita sudah tidak ingat ya. Terakhir kajian sirah kita Bapak Ibu, yaitu tentang kebijakan Rasulullah ketika beliau datang ke kota Madinah atau hijrah ke kota Madinah ya. Ada 3 kebijakan penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, ketika beliau menetap di Madinah. Kebijakan atau program yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas. Yang pertama apa? Masih ingat gak? Membangun masjid, binaul masjid. Nabi SAW ingin memperkuat hubungan umatnya dengan Allah. Karena bila hubungan manusia itu kuat, tersambung dengan Allah, maka memperkuat hubungan antar sesama itu lebih mudah. Bahkan ulama mengatakan, kalau hubungan kita ini tidak baik dengan orang, apalagi dengan sesama muslim, itu pertanda bahwa hubungan kita dengan Allah itu rusak. Karena silaturrahim dengan sholat itu satu akar kata, sholat silah, sama-sama menyambung. Jemaah rahimakumullah. Ya, maka pertama program yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau menetap di Madinah adalah binaul masjid, membangun masjid. Ya, 12 hari lamanya Nabi membangun masjid jemaah dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi menekankan setelah masjid terbangun, Nabi menekankan sholat berjamaah. Sampai Nabi mengatakan, hendaklah di antara kalian ada yang menggantikan aku sebagai imam, sehingga aku berkeliling dan aku akan membakar rumah sahabat orang muslim yang tidak sholat berjamaah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi hidup sampai zaman sekarang, berapa rumah yang dibakar? Jemaah rahimakumullah. Sehingga dari ucapan ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Kalau orang tidak berjamaah, sholatnya sah di rumah tapi dia berdosa.
Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ketika perang pun Allah tetap memerintahkan Nabi untuk sholat berjamaah. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kalau engkau lagi bersama mereka saat perang, fa aqamta lahumus shalah, maka dirikanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada mereka dengan mereka as-shalah, salat berjamaah. Kemudian yang kedua, setelah Nabi membangun masjid, ya, program berikutnya Nabi mempersaudarakan secara khusus antara muhajirin dan ansar. Jamaah rahimakumullah. Ada kurang lebih 90 orang yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi, Bapak Ibu. 45 muhajir, 45 ansar. Jamaah rahimakumullah. Di antara, dan mereka hidup satu rumah, ya. Hidup satu rumah. Jadi harta orang ansar itu juga milik orang muhajir, ya. Begitu juga sebaliknya, jamaah rahimakumullah. Dan mereka tinggal satu rumah. Seperti misalnya kisah Abu Darda, jamaah rahimakumullah, dengan dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman. Salman ini orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Aslinya adalah orang Persia, Bapak Ibu, ya. Kemudian dia menetap di Mekah, berusaha di Mekah dan Islam di Mekah, jamaah rahimakumullah. Kemudian hijrah ke Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda, jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika Salman masuk ke rumah Abu Darda, Salman melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan yang tidak cantik. Maksudnya dalam keadaan compang-camping, ya. Jilbabnya kusut, kemudian pakaiannya kusut, wajahnya seperti orang tidak terawat. Kemudian Salman berkata kepada istrinya Abu Darda, "Wahai Ummu Darda, ada apa dengan engkau ini? Kenapa engkau tidak berdandan untuk suamimu?" Apa kata Ummu Darda? "Wahai Salman, Abu Darda itu sudah tidak mau kepada dunia, termasuk kepada saya," kata Ummu Darda. Subhanallah. Akhirnya Salman menasihati Abu Darda. Ya, ketika Abu Darda ingin bangun malam, Bapak Ibu, Salman mengatakan tidur aja dulu. Masih awal. Jadi Salman tuh jam 10 sudah bangun, pengen sholat malam dari jam 10 sampai subuh. Tapi kata Salman, jamaah rahimakumullah, berkata kepada Abu Darda, tidur saja dulu. Ya, kemudian beliau, jamaah rahimakumullah, ketika menghidangkan makanan kepada Salman Al-Farisi, Salman mengatakan, "Wahai Abu Darda, ayo makan." Kata Abu Darda, "Mohon maaf, saya puasa." Ya. Kemudian kata Salman, "Aku tidak akan makan kecuali kamu ikut makan." Akhirnya Abu Darda pun membatalkan puasanya. Kemudian Abu Darda tidak enak dengan sikap Salman yang seakan-akan menghalangi dia untuk fokus beribadah kepada Allah. Akhirnya Abu Darda datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, ya, Salman senantiasa menghalangiku untuk bangun lebih awal sholat malam. Bahkan dia menghalangiku untuk puasa setiap hari." Kata Rasulullah apa Bapak Ibu? "Shadaqa Salman." Yang benar adalah Salman. Wahai Abu Darda, semua itu punya hak masing-masing. Tuhanmu punya hak, istri punya hak, badanmu juga punya hak untuk diistirahatkan. Jadi kita ini dilarang oleh Nabi, Bapak Ibu, berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, berlebih-lebihan sampai mengorbankan kesehatan. Ada seorang ustadz, ini kebanyakan, kenapa ulama itu banyak yang meninggal di usia muda, 50 tahun meninggal dunia. Kenapa? Diporsir oleh mereka. Jemaah rahimahullah, Imam Nawawi meninggal di usia 40 tahun, Imam Syafi'i meninggal di usia 50 tahun. Ya kan? Bahkan banyak kiai-kiai, ya ustadz-ustadz, makanya jadi ustadz ini ngeri-ngeri sedap, ya. Ya, meninggal usia 40, 50. Kata orang, "Oh, itu udah cukup bekalnya, makanya udah dipanggil sama Allah." Belum tentu. Tapi di situ ada sebab. Sebab apa? Diporsir biasanya, Bapak Ibu. Dia diporsir waktunya untuk ilmu, diporsir waktunya untuk pengajian, diporsir waktunya untuk ibadah, sehingga dia tidak memberikan hak kepada badan untuk diistirahatkan. Ada seorang kiai, panjenengan tahu nggak majelis terbesar di Malang ini, ya, yang biasanya kalau pengajian itu sampai jam 12 malam. Majelis apa namanya itu? Apa ada anggotanya di sini? Cuma. Nah,
Itu yang mendirikan salah satunya adalah seorang kiai namanya Gus Rahim, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu saya dengar ceritanya, beliau sehari itu sampai 12 majelis, pindah-pindah tempat. Tapi sekarang sudah nggak ada, beliau sudah wafat. Jamaah rahimakumullah, diporsir. Walaupun usia dari Allah. Makanya Nabi mengingatkan sahabat Abu Darda, "Inna li rabbika haqqan wa inna li ahlika haqqan wa inna li nafsika haqqan." Tuhanmu punya hak, tapi ingat, istrimu juga punya hak. Badanmu juga punya hak untuk diistirahatkan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi persaudaraan antara kaum muslimin, antara muhajir dan ansar itu saling melengkapi, ya. Ansar ini orang yang tidak banyak ilmu agamanya, ya kan? Mereka baru masuk Islam, Bapak Ibu, sehingga semangat untuk beribadah itu kadang melebihi batas kemampuannya. Sedangkan orang-orang muhajirin, orang yang sudah lama Islam bersama Nabi SAW, sehingga mereka lebih mengerti tentang bagaimana menjalankan agama Islam. Nah, setelah mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansar, nah program yang ketiga, nah ini yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu adalah Mitsaqul Madinah. Beliau membuat piagam Madinah, Dusturul Madinah, ya, undang-undang kota Madinah. Dan undang-undang ini berlaku umum, ya, tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi juga untuk orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang tinggal di kota Madinah. Jamaah rahimakumullah. Baik. Setelah Rasulullah SAW membangun masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar, lalu program selanjutnya beliau membuat undang-undang Madinah atau perjanjian Madinah. Dengan undang-undang tersebut beliau ingin menertibkan atau mengatur hubungan antara penduduk Madinah yang terdiri dari orang Islam, Yahudi, dan yang lainnya. Jadi di Madinah ini ada 4, Bapak Ibu, Muslim, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian musyrik. Musyrik ini adalah orang yang percaya Allah tapi dia menyekutukan dengan berhala. Ya, makanya orang-orang Mekah itu sebutannya mereka musyrik. Orang kafir ini ada 2, ya. Ada kafir ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan ada kafir musyrik. Dalilnya ada di surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maka untuk menyatukan, ya, untuk menyatukan berbagai macam jenis dalam negeri Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian, ya, yang dikenal dengan istilah Mitsaqul Madinah atau piagam Madinah. Jamaahullah. Nah, kalau sama semua Bapak Ibu, tidak perlu perjanjian. Misalnya semuanya muslim gitu, atau semuanya non muslim, ini tidak perlu perjanjian khusus untuk menjaga kedamaian suatu kota atau suatu negeri. Yang diperlukan perjanjian dan komitmen bersama itu adalah ketika di situ berbagai macam suku atau berbagai macam agama atau berbagai macam latar belakang. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini perlu perjanjian, ya kan? Misalnya ada satu masjid, ya. Masjid ini dikelola oleh Muhammadiyah, tapi di situ warga-warganya campur, ya kan? Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Salafi, ada yang nggak jelas. Jemaah rahimakumullah. Ya. Iya, NU oke, Muhammadiyah yes. Ini saya dapat kata-kata ini dari Pak DPR, ya. Pak DPR kita, Ustaz Rahmat ini. Jadi NU oke, kebalik ya. NU yes, Muhammadiyah oke, ya. Jargonnya beliau ini, ya. Karena DPR kalau mengandalkan Muhammadiyah saja, ini nggak kepilih lagi nanti, ya. Wallahu ta'ala. Baik. Nah, ketika satu masjid itu dikelola oleh Muhammadiyah misalnya, tapi di situ ada pengurus dari kalangan NU misalnya. Nah, di sini perlu adanya misak, ada ikatan perjanjian jamaah bahwa masjid ini tetap di dalam pengelolaan Muhammadiyah. Kalau Jumatan pakai Amaliyah Muhammadiyah, kalau subuh pakai Amaliyah Muhammadiyah dan seterusnya. Ini penting Bapak Ibu, ya kan? Supaya satu ketika ada perselisihan, ada perbedaan, ada ada persengketaan,
maka dikembalikan kepada misak tadi ya, kepada piagam atau perjanjian. Jemaah rahimakumullah. Ya, penting. Makanya Nabi SAW membuat Mitsaqul Madinah. Ya. Mitsaqul Madinah ini dikatakan oleh ahli sejarah ya. Ini konstitusi pertama yang tertulis secara resmi dalam perjalanan sejarah manusia. Konstitusi ini mendahului konstitusi manapun yang pernah ada di dunia, seperti piagam besar Magna Carta yang disepakati pada tahun 1215 Masehi. Ya, kemudian konstitusi Aristoteles dan seterusnya, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian piagam Madinah ini dikenal dengan beberapa sebutan ya. Perjanjian Madinah, Dustur Madinah, Shahifah Madinah, Mitsaq Madinah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang diatur dalam piagam ini dari seluruh sektor kehidupan Madinah ya, mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan dan perdamaian. Semua tertuang dalam Mitsaqul Madinah. Jemaah rahimakumullah. Baik. Tujuan suci piagam Madinah ya. Tujuan sucinya adalah untuk persatuan umat ya. Antar umat Islam, kemudian antar umat beragama ya, karena di Madinah bukan hanya ada umat Islam, tapi ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang-orang musyrik. Nabi mempersatukan mereka untuk menjaga bersama-sama keamanan kota suci Madinah Al-Munawwarah dari serangan orang-orang yang zalim. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian kita lanjut poin-poin piagam Madinah ya. Ulama mengumpulkan banyaknya piagam Madinah, sekitar ada 50 sekian butir Bapak Ibu. Itu dikumpulkan, nah dibagi oleh ulama menjadi 4 poin ya. Poin yang pertama, piagam khusus dengan orang-orang Yahudi ya, karena Madinah ini banyak dari bangsa Yahudi ya, sebab mereka sebelumnya sudah meyakini bahwa Nabi terakhir akan hijrah ke Madinah. Hanya saja ketika mereka tahu Nabi itu bukan dari kalangan mereka, maka mereka mengingkari ya. Kemudian yang kedua, ada piagam khusus kewajiban dan hak kaum muslimin, baik muhajirin maupun ansor. Jadi ada yang khusus kaum muslimin ya. Kemudian yang ketiga, perjanjian dengan kaum musyrik yang tinggal di Madinah. Dan yang keempat, perjanjian yang bersifat umum. Jamaah rahimakumullah ya. Kita mulai dari poin yang berkaitan dengan kaum muslimin ya. Poin-poin piagam yang berkaitan dengan kaum muslimin. Yang pertama, kaum mukminin yang berasal dari Quraisy, berarti yang berasal dari Mekah, dan yang berasal dari Madinah, yaitu orang Ansar. Dan yang bergabung dan berjuang bersama mereka adalah satu umat, yang lain tidak. Jadi dibilang satu umat. Siapapun orang muslim, kata Nabi, dari manapun dia berasal, apakah dari Mekah atau dari Madinah atau dari manapun, dari suku manapun, dari bangsa manapun, mereka adalah satu umat. Nah, di sini Nabi SAW memperkuat, dalam piagam ini Nabi memperkuat persatuan umat Islam sehingga tidak membeda-bedakan ya kan. Tidak ada Islam Madinah, tidak ada Islam Mekah, tidak ada Islam. Sekarang kan di kota-kota kan ada Islam liberal, ada Islam apa? Nusantara, ada Islam jamaah, ada Islam moderat, ada Islam dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Di zaman Nabi nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Ya, nggak ada Islam muhajirin, Islam ansor, Islam Madinah, Islam Mekah, nggak ada. Jamaah rahimakumullah. Islam itu satu umat, satu. Jamaah rahimakumullah. Karena kalau namanya berbeda, itu akan memicu perbedaan dan perselisihan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi dalam perjanjian ini Nabi mengikat persaudaraan sesama muslim yang diikat dengan satu titik atau dengan satu ikatan yang bernama keimanan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Mereka dipersaudarakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat ya, bukan hanya Nabi, sahabat itu sangat membenci perselisihan Bapak Ibu. Ada kisah menarik ya.
ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang salafi biasanya, bahwa kalau kita beda dengan pemerintah, kita hanya bisa menyampaikan pendapat, tidak boleh demonstrasi, tidak boleh anarkis dan sebagainya. Baik, perbedaan antara sahabat Utsman bin Affan dengan sahabat Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu. Sahabat Ibnu Mas'ud ini di zaman Nabi usianya masih belasan tahun. Ya, bahkan ketika Nabi wafat pun usianya masih belasan tahun, jemaah rahimakumullah. Kemudian suatu saat Utsman bin Affan ketika sholat di Mina, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, sholat di Mina saat haji. Utsman bin Affan saat menjadi khalifah, ya, beliau memimpin sholat 4 rakaat. Padahal kalau orang haji sholat di Mina itu berapa? 2, dikosor. Jadi bolehnya kosor yang disepakati oleh ulama itu 2, Bapak Ibu. Jamak kosor yang disepakati sebab bolehnya melakukan itu 2. 1 safar, yang kedua haji atau umrah ketika di Mina, jemaah rahimakumullah. Itu sunnah dikosor, jemaah rahimakumullah, ya. Adapun selain itu, maka ulama berbeda pendapat, seperti sakit atau terjebak macet dan lain sebagainya. Ada yang bilang boleh dijamak, ada yang bilang tidak boleh dijamak. Tapi yang disepakati hanya 2, safar dan haji, jemaah rahimakumullah, ya. Baik, kemudian sahabat Utsman ketika beliau menjadi khalifah, beliau sholat di Mina sebanyak 4 rakaat. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud mengingkari itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku sholat di belakang Nabi 2 rakaat. Aku sholat di belakang Umar 2 rakaat. Aku sholat di belakang Abu Bakar 2 rakaat. Bahkan aku sholat di belakang Utsman awal-awal dia menjadi khalifah 2 rakaat. Tapi sekarang kenapa Utsman bin Affan berubah dari 2 menjadi 4? Apa kata Utsman bin Affan? Wahai Ibnu Mas'ud, aku merubah ini bukan aku tidak tahu bahwa Nabi sholat 2 rakaat ketika di Mina. Aku tahu, kata Utsman bin Affan. Tapi aku khawatir orang-orang yang baru masuk Islam itu bingung. Sholat kok berubah jadi 2, padahal biasanya 4. Ya kan? Kemudian jemaah rahimakumullah, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, aku berharap yang diterima hanya 2 dari 4 itu. Jadi walaupun sholatnya 4, kata Ibnu Mas'ud, yang diterima hanya 2 rakaat. Nah setelah itu Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, sholat bersama Utsman bin Affan 4 rakaat. Ya, tidak 2. Padahal beliau menganut 2 pendapat, berkekeh dengan 2 rakaat itu, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah sholat, Utsman bin Affan mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, kau sholat 4 rakaat, padahal kau tadi mengingkarinya. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Wahai Utsman, Amirul Mukminin, al-khilafu syarrun. Perselisihan itu jelek. Subhanallah. Dia punya pendapat, tapi ketika dia merasa bahwa bila dia kekeh dengan pendapatnya itu, padahal kalau kita ngikuti pendapat orang lain tidak salah kita, jemaah rahimakumullah, ya kan? Tetapi kalau dia kekeh, dia akan menimbulkan perselisihan, perbedaan. Kemudian ketika perbedaan itu nampak, akan timbul kebencian di dalam hati antar sesama kaum muslimin, ya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud, ya, meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Utsman bin Affan, jemaah rahimakumullah. Jadi perbedaan itu boleh, Bapak Ibu, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita berselisih, membuat kita bertengkar, membuat kita bermusuhan, jemaah rahimakumullah. Al khilafu syarrun, ya. Khilaf itu berselisih, itu jelek, ya. Jadi ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kaum mukminin yang berasal dari Muhajirin, Bani Sa'idah, Bani Auf, Bani Al-Harith, Bani Jusham, Bani Najjar, Bani Amr bin Auf, Bani An-Nabid dan Al-Aus boleh tetap berada dalam kebiasaan mereka, yaitu tolong menolong dalam membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara kaum mukminin. Jadi kata Nabi, kalian wahai orang-orang Mekah, Muhajirin yang punya kebiasaan baik, silahkan dipertahankan walaupun kalian sekarang sudah tinggal di kota Madinah. Ya, baik. Kebiasaan baik dimanapun kita berada tetap dipertahankan.
Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya kaum mukminin tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban berat karena mereka keluarga besar atau utang di antara mereka, tetapi mereka harus membantu dengan baik dalam membayar tebusan atau diat. Subhanallah. Ini perjanjian antara kaum muslimin. Kalau ada saudaranya punya hutang, dia nggak mampu bayar hutang, maka kata Rasulullah, bantulah oleh kalian. Ya, tanggunglah oleh kalian hutang itu. Ini prinsip dalam persaudaraan sesama muslim, Bapak Ibu. Ada 5 prinsip ya yang disebutkan oleh ulama mengenai persaudaraan dalam Islam. Pertama, prinsip yang paling awal adalah ta'aruf. Apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Ya. Paling tidak kita kenal namanya, kita kenal siapa orang tuanya, kita saling mengenal, Bapak Ibu. Ya, di mana tempat tinggalnya. Sehingga ketika suatu saat ketemu, ya kan, kita akan menyapa, kita akan menegur dan seterusnya. Ini konsep yang pertama. Yang kedua, konsep tafahum. Saling memahami. Setelah saling mengenal, maka langkah berikutnya apa? Saling memahami. Memahami kekurangan, memahami kelebihan. Ya kan? Muhammadiyah dan NU, Bapak Ibu, kalau dia tafahum, dia saling memahami mana kekurangan NU, mana kekurangan Muhammadiyah, kemudian mereka akan saling melengkapi. Jamaah rahimakumullah. Ya, tidak saling membanggakan, tidak saling menyombongkan, karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Begitu juga suami istri, kalau dia tafahum, saling memahami ya kekurangan dan kelebihan, maka mereka akan bertahan, ya kan, rumah tangganya. Kemudian yang ketiga setelah ta'aruf tafahum yaitu tasamuh. Tasamuh artinya saling toleransi, saling menghargai. Kita sudah paham ini kekurangan dan kelebihan, berikutnya kita menghargai kelebihannya, memaklumi kekurangannya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat, ta'awun, saling tolong menolong. Kita mengenal tadi kekurangannya, ya kan? Maka kita tolong dia, apa kekurangan dia. Ini prinsip dalam ukhuwah Islamiyah yang dituangkan oleh Nabi dalam Piagam Madinah, Bapak Ibu, ya. Yaitu saling tolong menolong. Kemudian yang kelima, yang kelima ini lebih tinggi. Takaful. Takaful itu adalah saling menanggung, ya kan? Dia punya hutang tapi nggak bisa bayar, lalu ditanggung, sudah saya bayar hutang kamu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika ada jenazah didatangkan kepada Nabi untuk disolatkan, kata Nabi, apakah jenazah ini punya hutang? Tidak ya Rasulullah. Jenazah yang kedua didatangkan, ditanya lagi oleh Nabi, punya hutang? Tidak ya Rasulullah. Yang ketiga dijawab oleh para sahabat, punya ya Rasulullah. Kata Nabi, aku tidak akan mensolatinya kecuali hutangnya telah ditanggung dan dilunasi oleh salah seorang di antara kalian. Kata sahabat Utsman, ya Rasulullah, aku tanggung hutangnya dan aku yang akan melunasi. Ini namanya takaful, Bapak Ibu. Nah, takaful inilah yang hilang dari kaum muslimin zaman sekarang. Jamaah rahimakumullah. Ya, jarang sekali ada orang yang mau menanggung hutang orang lain, padahal orang itu susah untuk membayarnya. Ya, jarang sekali ada orang mau membayarkan denda atau diat orang lain padahal orang itu tidak mampu membayarnya. Ini betul-betul dipraktekkan oleh Nabi, ya. Nabi itu tidak hanya berbicara. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berhubungan dengan istriku, menjima istriku, padahal aku puasa Ramadan. Kata Rasulullah, kamu kena kafarat, kamu merdekakan budak. Kata dia, ya Rasulullah, aku tidak mampu. Kalau kau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja nggak kuat ya Rasul, apalagi 2 bulan, kata sahabat itu. Kemudian kalau kamu nggak mampu, kamu ngasih makan 60 orang miskin. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, aku orang miskin, bagaimana aku mau ngasih makan orang miskin? Tak lama setelah itu, Bapak Ibu, datang seseorang membawa 1 keranjang kurma, diberikan kepada Nabi. Ya. Kemudian kata Nabi, ini 1 keranjang kurma ini kamu ambil, kamu kasihkan ke orang miskin, 60 orang.
Apa kata dia? Ya Rasulullah, di Madinah ini nggak ada yang paling miskin dibanding saya. Apa kata Nabi? Ya sudah, kamu ambil aja itu. Ya kan? Sudahlah, miskin melanggar lagi. Kalau orang kaya, Bapak Ibu, mampu itu melanggar, masih ada yang bisa dia andalkan untuk menebus dosanya itu, bayar fidyah, bayar kafarah. Islam ini agama yang luar biasa ya. Kita melanggar tapi dikasih solusi untuk membebaskan kita dari dosa itu. Ya kan? Seperti laki-laki menzihar istrinya. Kamu seperti punggungmu seperti punggung ibu, itu kan zihar. Ya. Maka laki-laki itu berdosa dengan ucapan yang beberapa kata itu saja. Namun dia bisa menebus dosanya. Dengan apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia memberikan makan 60 orang miskin. Begitu juga dalam haji kan. Kita kalau meninggalkan kewajiban haji, dosa atau tidak? Kewajiban haji, dosa atau tidak? Dosa. Tapi hajinya sah atau tidak? Sah. Yang tidak sah itu kalau meninggalkan rukun, Bapak Ibu. Tapi Islam ini agama yang rahmat, ya. Allah datangkan fidyah untuk menebus dosa itu. Subhanallah, ini khusus bagi orang beriman ya. Allah datangkan hukuman di dunia untuk menghapus hukuman di akhirat. Sedangkan orang kafir, Bapak Ibu, Allah jatuhkan hukuman di dunia dan kelak Allah sempurnakan hukuman di akhirat. Jemaah rahimakumullah. Beruntung kita jadi orang beriman, ya. Jemaah rahimakumullah. Jadi Nabi itu betul-betul mempraktekkan takaful, menanggung. Ya, menanggung kehidupan orang muslim yang tidak mampu. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang keempat, orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang zalim di antara mereka. Kekuatan mereka bersatu dalam menentang yang zalim, meskipun orang yang zalim adalah anak dari salah seorang di antara mereka. Jadi Islam tidak pilih kasih. Siapapun yang berbuat zalim harus dihukum, walaupun anaknya orang muslim sendiri. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putriku, kata Nabi, mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nah, ini kan berkaitan dengan ada seorang Yahudi datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, ada di antara mereka yang mencuri. Orang Yahudi mencuri, tapi dari suku yang terhormat. Nah, kemudian diutuslah seseorang untuk mendatangi Rasulullah meminta keringanan karena yang mencuri ini adalah dari suku yang terhormat. Apa kata Rasulullah? Ya, sungguh umat sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah karena ketika yang mencuri itu orang terhormat, dia ringankan hukumnya, tapi ketika yang mencuri itu orang biasa, dia hukum seberat-beratnya. Lalu Nabi mengatakan, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jemaah rahimakumullah. Ya, subhanallah. Ya. Jadi kalau koruptor di Indonesia ini, Bapak Ibu, dipotong tangan, insya Allah nggak usah dibunuh, nggak usah dimiskinkan, nggak usah, dipotong tangan saja. Itu akan membuat yang lain takut. Jemaah rahimakumullah. Ya, dipotong tangan itu kalau mencurinya minimal 1 gram emas, senilai itu dalam hadis. 1 gram emas minimal itu ya, minimal 1 gram. 1 gram emas itu berapa sekarang? 1,5 juta. Itu udah kena potong tangan. Kalau mencuri 100.000, mencuri bakwan misalnya, weci, itu nggak kena potong tangan, Bapak Ibu. Makan kan nggak dibayar, ya kan? Itu mencuri juga, ya kan? Walaupun kata ada seorang ustadz bilang gini, kalau kita ke warung itu ya, kita nggak beli, kita minta, itu nggak wajib bayar kan? Apa, minta baksonya 1 mangkok ya, gitu. Nah, kan udah dikasih sama bapaknya, habis itu pulang nggak bayar. Loh, kok nggak bayar? Loh, tadi kan saya minta. Nah, ini nggak boleh ya, Bapak Ibu. Ini termasuk mencuri juga, karena bahasa minta itu dalam dunia perdagangan ya, itu membeli. Jemaah rahimakumullah, ya, membeli. Makanya kalau jangan jadi pedagang, lihat bahasanya orang itu, perhatikan. Kalau dia minta jangan dikasih. Oh, kamu mau minta, nggak boleh beli, ya kan? Nah, karena saya punya teman terlalu saklek dalam dalam memahami fikih, Bapak Ibu, sehingga ketika dia makan di warung bakso, ya kan, dan dia kebetulan nggak bawa uang waktu itu, bahasanya ketika datang,
Pak minta bakso 1 mangkok katanya. Ya sudah, setelah makan karena orang ramai dia pergi jemaah. Pedagangnya nggak ngerti kalau dia belum bayar, Bapak Ibu. Subhanallah ya. Tapi jangan dipraktekkan, ini tidak boleh ini ya. Ini orang yang mempermainkan hukum ya. Maka jemaah rahimakumullah, kalau dipotong tangan Bapak Ibu, itu minimal yang dicuri adalah 1 gram emas ya, 1,5 juta, anggaplah 2 juta. Kalau 2 juta aja kena potong tangan, bagaimana kalau mencurinya? Wah, triliunan. Itu potong lehernya aja itu. Jangan dipotong tangan, potong lehernya ya. Baik, kemudian ini keadilan dalam Islam ya. Walaupun orang Islam sendiri yang melakukan kezaliman, tetap dihukum seberat-beratnya. Jaminan Allah itu satu, Allah memberikan jaminan kepada kaum muslimin yang paling rendah. Sesungguhnya kaum mukminin itu saling membantu di antara mereka, tidak dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kaum mukminin berhak mendapatkan pertolongan dan santunan selama kaum Yahudi ini tidak menzalimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin ya. Ini poin-poin yang berkaitan dengan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, poin yang berkaitan dengan kaum musyrik. Tadi saya sampaikan, musyrik adalah orang yang percaya Allah tapi mereka syirik, menyembah berhala dengan alasan berhala itu akan mengantarkan dia kepada Allah. Nah, untuk kaum musyrik ya, hanya ada 1 poin saja Bapak Ibu. Kaum musyrik Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy Mekah, dan juga tidak boleh menghalangi kaum muslimin darinya untuk menyerangnya atau untuk membunuhnya. Nah, karena kaum musyrik Mekah itu sudah dianggap kafir harbi, orang kafir yang harus diperangi, sebab mereka membenci dan memerangi kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian yang ketiga, poin yang berkaitan dengan kaum Yahudi ya. 1. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Jadi kalau ada peperangan ya, peperangan negara Bapak Ibu, maka yang biaya itu tidak hanya dipikul oleh kaum muslimin, tapi juga dipikul oleh orang-orang Yahudi. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Ya, kaum Yahudi berhak atas agama, budak-budak dan jiwa-jiwa mereka. Nah, ini dalil bahwa Nabi SAW membebaskan mereka beragama. Silakan kalian beragama Yahudi, silakan kalian beragama Nasrani, bahkan silakan kalian musyrik, kata Nabi. Artinya Nabi tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Itu ya. Kalau negara dikuasai oleh umat Islam, maka toleransi itu akan betul-betul muncul Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Di mana ada negara dikuasai oleh muslim, di situ pasti ada toleransi yang baik. Tapi kalau negara itu dikuasai oleh orang kafir, biasanya di situ tidak ada toleransi bagi umat Islam. Kita lihat di India, jemaah rahimakumullah, bagaimana umat Islam ditindas Bapak Ibu, ya. Myanmar dan seterusnya, jemaah rahimakumullah. Tapi ada enggak negara yang dipimpin oleh orang Islam lalu menindas orang kafir? Tidak ada. Jemaah rahimakumullah. Karena dalam Islam punya prinsip la ikraha, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Kenapa tidak boleh dipaksa orang beragama itu? Karena orang kalau dipaksa masuk agama Islam, Bapak Ibu, dia tidak akan cinta kepada syariat Islam. Dia nggak akan sholat, dia nggak akan puasa. Sebab Islam ini harus dianut dengan cinta, dengan kesadaran. Dengan dia menganut dengan kecinta dan kesadaran, maka dia akan ringan melaksanakan kewajiban di dalamnya. Jemaah rahimakumullah. Ya, orang kalau terpaksa Bapak Ibu nggak akan. Apalagi kalau dia masuk beragama Islam itu karena sesuatu, misalnya karena dunia. Ya, beberapa bulan yang lalu saya mungkin 2 bulan yang lalu lah, saya ke Malang Selatan Bapak Ibu, ya, ada bakti sosial jemaah rahimakumullah. Nah, itu rata-rata mereka di sana masuk Islam karena sembako, karena uang. Begitu juga kalau ada orang Kristen yang datang ya ke sana membawa bakti sosial, mereka biasanya mengaku sebagai Kristen.
Jemaah rahimakumullah. Jadi Islam mereka itu Islam yang tidak kuat, sebab mereka Islam karena kebutuhan, ya, karena dana atau karena harta, jemaah rahimakumullah, sehingga harus dikuatkan, ya, harus dikuatkan, jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Kita nggak boleh ngasih orang bantuan lalu mensyaratkan kamu boleh dapat bantuan ini asalkan kamu masuk Islam. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Makanya ketika Rasulullah membuat peraturan atau piagam Madinah untuk orang Yahudi, Rasulullah membebaskan mereka beragama. Bagi orang Yahudi agama mereka, bagi orang Islam agama mereka. Kemudian yang ketiga, tidak ada seorang Yahudi pun yang dibenarkan ikut berperang kecuali dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Walaupun mereka ini harus menanggung biaya peperangan juga, ya kan, tapi mereka tidak boleh ikut perang kecuali dengan izin Nabi. Misalnya seperti perang Uhud, Bapak Ibu. Itu beberapa orang Yahudi ingin ikut perang, kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka sudah Islam? Ya. Kata sahabat, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tidak mau menerima tawaran mereka kecuali mereka Islam. Karena perang Uhud itu bukan perang negara, tapi perang agama. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang keempat, kaum Yahudi berkewajiban menanggung biaya perang mereka dan kaum muslimin juga berkewajiban menanggung biaya perang mereka. Maksudnya kalau Yahudi perang agama dengan Nasrani misalnya atau dengan orang-orang Mekah, bukan perang negara, maka biaya ditanggung oleh mereka masing-masing. Begitu juga kaum muslimin kalau berperang perang agama, maka mereka menanggung biaya masing-masing, Bapak Ibu, ya. Kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi orang yang memusuhi pendukung piagam ini, saling memberi nasihat serta membela pihak yang terzalimi. Ini dalil bahwa kerjasama untuk kemaslahatan dengan orang non muslim itu boleh-boleh saja, ya. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang berkaitan dengan ketentuan umum, ya. Yang umum ini berlaku untuk orang muslim, Yahudi, musyrik, jemaah rahimakumullah, dan untuk Nasrani. Sesungguhnya Madinah itu tanahnya haram bagi warga pendukung piagam ini, dan sesungguhnya orang yang mendapatkan jaminan diperlakukan seperti diri penjamin sepanjang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dan tidak khianat. Jaminan tidak boleh diberikan kecuali dengan seizin pendukung piagam ini, jemaah rahimakumullah. Ya, jadi tidak boleh orang Yahudi menjamin orang Mekah misalnya kecuali dengan izin orang-orang yang mendukung piagam ini. Ya, izin kaum muslimin tentunya, dan tentunya izin dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya menurut Allah dan Rasulnya. Maksudnya dikembalikan kepada Rasulullah. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy Mekah dan juga pendukung mereka tidak boleh diberikan jaminan keselamatan. Tak boleh, ya. Yang keempat, para pendukung piagam harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang kota Madinah, ya. Yang kelima, orang yang keluar berpergian aman dan orang yang berada di Madinah juga aman kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah Subhanahu wa taala adalah penjamin bagi orang-orang yang baik dan bertakwa, juga Nabi Muhammad akan menjamin keselamatan mereka. Selama tidak berkhianat, kata Rasulullah, maka mereka akan terjamin keamanan dan keselamatan. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, ya, nanti kita masuk di bagian berikutnya, ya. Orang Yahudi itu berkhianat, ya, terhadap piagam Madinah ini. Mereka mencoba untuk membunuh Rasulullah. Mereka mengadu domba kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, ya kan? Mereka berkhianat. Akhirnya Allah turunkan ayat Al-Qur'an untuk memerangi orang Yahudi. Peranglah mereka Muhammad dan usir mereka dari Madinah kecuali mereka bayar pajak. Nah, sejak saat itulah berlaku hukum pajak. Ya, sebelum-sebelumnya nggak ada pajak di Mekah, nggak ada pajak. Awal-awal Nabi membangun kota Madinah nggak ada pajak. Bahkan untuk orang non-muslim pun nggak ada pajak. Tapi ketika Yahudi mulai berkhianat, mulai membuat ulah, maka ditetapkan pajak atas mereka. Karena pajak itu untuk siapa itu? Bukan untuk Nabi, bukan untuk kaum muslimin, untuk menjaga keamanan mereka.
Jamaah rahimakumullah. Dan untuk supaya mereka ini tidak macam-macam kepada kaum muslimin. Nah, makanya kalau kita lihat sejarah pajak ya, pajak itu dari pemerintah Islam kepada orang-orang non muslim yang tinggal di wilayah Islam, jamaah rahimakumullah. Kemudian pajak itu nanti kembali kepada non muslim itu sendiri untuk keamanan mereka, untuk kesejahteraan mereka dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini terlepas bagaimana hukum pajak ya. Itu ada bahasan tersendiri ya. Allah taala alam. Dari saya sekian, saya tutup nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.